Halo, cek. Ya, Bisa Miss. suaranya? Oke. Nah, sudah. Mau share screen lagi? Sudah, Miss. Sudah belum sih? Sebentar. Oke, coba. Sudah terlihat belum, Miss? Sudah. What do you know about success? What's your success plan in the future? What are steps to be successful? What are young people still worried about successful in the future? How do you deal with overthinking? Aku malah baru melihat pertanyaan ini malah menemukan bahwa yang nomor E itu tiba-tiba jumping ke overthinking ya, karena sebelumnya belum ada topik atau belum ada pertanyaan yang menyinggung overthinking. Nah, ini Iya. cukup jumping ya. Mungkin bisa di ini dulu ya, di archive dulu kayaknya pertanyaan itu bisa disimpan dulu. Nanti silahkan Oh, mencari kata-kata yang enggak terlalu jumping atau pertanyaan yang enggak terlalu jumping, karena di awal kamu menanyakan tentang definisi sukses menurut dia, lalu sukses plan, terus langkah-langkah dia gimana, why are people still worried about successful in the future. Ya, kayaknya sih ini ya, pertanyaan E itu bisa kamu singkat dengan dengan kamu masukkan ke dalam pertanyaan D. Why are young people still worried about successful in the future? Terus nanti pertanyaan setelah tanda tanya itu, setelah tanda tanya di bagian D, mungkin bisa sambil ditulis. Halo? Bisa sambil ditulis ya, di Miss. bagian Ya. D setelah tanda tanya. Boleh diklik di situ. Di bagian Saya itu bagus. Di bagian sini. ya di situ. Nah, menurutku yang E itu bisa kamu singkat di pertanyaan D deh. Why are Ya. young people still worried about successful in the future? Tanda setelah itu kamu kasih pertanyaan. How do you deal with that? Ya, aku harus cari yang baca akhirnya. How do you deal with that? How do you deal with that? Overthinking bla 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 blanya dihapus aja. Diganti with that. Nah, itu dihapus. Nah, menurutku itu masih relevan daripada kamu tiba-tiba langsung jumping ngomongin soal overthinking. Karena tiba-tiba out of the blue kok sebelumnya nggak mention overthinking, tiba-tiba kamu mention overthinking itu sangat aneh ya kalau ditanyakan. Terus, what do you know about success? What's your success plan in the future? What are steps to be successful? Kalau belum ada hipotesisnya, menurutku sih nggak apa-apa. Nanti nanti akan ditambahkan di akhir ini aja ya, akhir waktu revisi yang terakhir ya, ketika semuanya sudah komplit, tulisannya sudah komplit, nanti bisa ditambahkan hipotesisnya apa, tapi yang nggak terlalu jauh dari hasil gitu. Hipotesisnya misalnya kalau di mana? Ntar ya, aku izin share screen ya. Oke. Nah, mungkin hipotesisnya bisa ditambah di sini. The research here hypothesis menhipotesiskan that for example that ini yang general aja, yang umum ya, misalnya kayak gini, that a lot of students of UNISA have different have different understanding about the definition of success and
how the success itself is achieved. Nah, ini kan sangat ini ya, sangat luas gitu, sangat general. Kan masih hipotesis, walaupun nanti di akhir kalimat akhir dari artikel ini nanti akan keluar hasilnya. Tapi ini menurutku hipotesisnya kan sesuatu yang general gitu, sesuatu yang umum supaya terlihat bahwa penelitian kamu tuh runtut. Kayaknya kayak gini sih. The research here hypothesis that a lot of students of UNISA have different bla 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 bla. Nah, nanti dari hipotesis ini kamu bisa buktikan di dalam bagian discussion. Nah, setelah discussion sudah dijelaskan, lalu di bagian conclusion atau bagian penutup nanti kamu bisa menilai antara hipotesis dan juga antara hasil kira-kira sama atau bertolak belakang atau gimana. Pokoknya nanti tergantung dari hasil survei. Kamu bisa nulis kayak gini sih sebenarnya. Bisa nulis sesuatu yang umum. Gitu. Ya, Miss. Baik, Miss. Oke, begitu teman-teman. Itu untuk grup 2. Terima kasih, Miss. You're welcome. Nanti silahkan di-revise ya. Nanti silahkan direvisi. Oke, terus sekarang kita ke grup 3. Kita ke grup 3. Sebentar, di mana ini punya grup 3? Ya, di sini. Ini. Oke, Tiara, Debbie, dan Anissa, apakah ada di sini? Ladies? Ada nggak ya? Tiara ada nih. Oke, sorry tadi koneksinya kurang baik, jadi tiba-tiba mati. Oke, kita ke kelompok 3. Apakah kelompok 3 sudah di sini semua? Paling nggak 1 orang ya. Anissa udah ada, Anissa Fitria udah ada, terus Tiara juga ada. Hello? Kelompok 3, hello. Yes, Miss. Oke, kita mulai ya untuk pembahasan introduction kamu gitu supaya kita bisa punya waktu untuk banyak untuk revisi. Oke, kelompok 3, thank you for sending me your introduction. Oke, ini ya. Nah, ini seperti yang aku mention tadi di kelompok 2, teman-teman. Sebelum kamu mention someone else's work in your introduction, sebelum kamu masuk ke dalam penelitian atau hasil dari tulisan orang lain, alangkah lebih baiknya kamu mengawalinya dengan argumen kamu sendiri. Misalnya ya, ini cuma misalnya aja, based on the research. Most people now, most young people in Indonesia are now are the consumers of misalnya online shopping, online shopping stores, ya. Misalnya satu kalimat awal gitu, itu wajibnya atau baiknya ya, itu kamu tambah general statement yang kamu tulis sendiri. Most young people in Indonesia are the consumers of online shopping store. Nah, setelah itu baru kamu bisa menambahkan hasil atau penelitian atau data dari orang lain gitu. Jadi sebelum based on bla 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 ini sudah baik sih menambahkan sumber lain, tapi alangkah lebih baiknya kalau mengawali paragraf itu menggunakan sesuatu yang general, sesuatu yang umum, dan itu adalah tulisan kamu sendiri. So before you mention someone else's works in your introduction, you better add a statement which is more general and understood by lots of people. Jadi biasanya ini semacam common sense gitu ya, fakta yang tidak tertulis. Biasanya kalimat pertama itu statement yang mengejutkan, tapi
tapi nggak perlu kita mencari-cari menggunakan data yang saintifik. Nah, misalnya ini ya, kita punya anggapan bahwa ini ya apa ya, common sense di antara kita itu adalah banyak emak-emak yang menyalakan lampu sein ke kanan tapi dia ngarahinnya ke kiri. Nah, itu kan kamu bisa memulai dengan kata-kata seperti itu misalnya. Itu kan common sense, sesuatu yang orang banyak tahu dan itu adalah argumen kamu sendiri. Jadi seperti ini, most young people in Indonesia now are consumers of online shopping stores. Ya. Tapi boleh kalimat yang lain, teman-teman, dari kelompok 3. Yang paling penting adalah sebelum dari kamu menunjukkan hasil survei ini, ditambah 1 kalimat atau 2 kalimat lah yang menunjukkan argumen kamu sendiri. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini, nah ini writing mechanism ya, mekanisme menulis lagi. Biasakan kalau mau menjelaskan konsep, misalnya mau menjelaskan konsep gitu ya, terminologi mau dikasih artian, nah itu pakai koma. Misalnya employee. Employee itu siapa sih? Nah, employee adalah people who are already working and have income, koma. Seperti ini, bukan menggunakan tanda kurung. Karena apa? Ya ini writing mechanism-nya harusnya seperti ini ya. Secara kaidah penulisan itu yang benar seperti ini, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di informasi yang ada di dalam koma, di dalam 2 koma seperti ini, kalau dihapus, misalnya dihapus nih, nah orang juga akan tahu artinya employee itu apa, gitu. Jadi ini sebenarnya kata yang tidak perlu didefinisikan secara khusus seperti ini ya. Employee itu seperti apa sih? Nah, jadi kalau mau bicara seperti itu, tinggal if you want to give extra information tapi yang nggak penting-penting amat, ya, ditaruh di koma, antara 2 koma, bukan di dalam tanda kurung. Gitu ya. Terus yang selanjutnya ini. The practicality of shopping online plays an important role in why it is in great demand by public, especially students. Other things that are related are reasons why the use of online shopping application. Ini kayaknya kurang jelas ya, maksudnya reasons why-nya apa gitu ya. Jadi mungkin saranku adalah my comments is that my advice is that you can develop this further. Ditambah 2 atau 3 kalimat yang bisa menjelaskan gitu ya. Karena ini sangat gantung, kayak kita baca itu masih sangat kentang gitu informasinya, terus and then what else? What are the reasons? What are the reasons why the use of online shopping application? Gitu. Jadi sebenarnya masih bisa kamu kembangkan lagi ya introduction-nya ini. Karena menurutku juga masih bisa banget dikembangkan karena baru satu paragraf. Oke, ada yang mau ditanya kelompok 3 atau mau apa nih, clarify atau apa? Kelompok 3 gimana kelompok 3? All is well? Sudah cukup jelas semuanya tentang komennya? Yes, Miss. Tadi juga Insya Allah jelas, Miss. Tadi juga sudah mencoba menambahkan lagi sama untuk judulnya kan itu belum ada. Ya, belum ada. Oh, lupa tadi mau mention. Nah, nanti silakan dikasih judul ya. Iya. Ya. Juga tadi juga sudah sempat Google Form-nya juga, Miss. Kenapa? Google Form? Sudah, ya. Oke, Google Form-nya juga udah ya. Tapi kita fokus ke introduction dulu. Nanti kalau ada pertanyaan tentang Google Form boleh lebih lanjut ya. Karena tadi kan kalau yang kelompok sebelumnya dia
bertanya, ini kira-kira hipotesisnya kalau pertanyaannya gini gimana. Nah, nanti jangan lupa memberi hipotesis juga di sini, karena ini sangat bisa dikembangkan. Gitu. Ya. Dan Baik, juga Miss. jangan lupa dikasih judul. Walaupun nanti judul sementara di akhir semester bisa berubah, ternyata hasilnya kayak gini. Nah, itu juga nggak apa-apa. Yang penting dikasih judul dulu supaya kita sebagai pembaca awam juga paham ini maunya ngomongin apa sih gitu. Yes, Miss. Oke, Mau kita tanya, ya, gimana, Anissa? Oke, tadi gimana mau ngomong apa, Anissa? ya mau tanya sedikit, Miss, kalau misalnya yang di depan itu, Ya, sorry suaranya potong. ya mau tanya sedikit, kalau Hai, Halo. apakah sudah jelas? Gimana coba diulang pertanyaannya. Ya kalau misalnya untuk awalan paragraf itu seperti kayak memberikan pengertian itu apa nggak apa-apa ya, Miss? Maksudnya gimana? Memberikan pengertian tuh contohnya gimana? Ya, ini contohnya terkait dari itu tuh misalnya belanja merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan primer maupun sekunder seperti itu. Itu boleh. Itu bukan definisi ya kayaknya ya. Sepertinya itu kayak common sense. Kalau definisi itu belanja artinya apa gitu ya. Kalau belanja kan, kalau kamu bilang merupakan itu kan ini ya, bukan definisi. Kalau belanja adalah, nah itu baru definisi. Kalau belanja merupakan itu berarti kamu menjelaskan sebuah fakta ya, tentang belanja. Boleh? Kalau definisi kayaknya kayak kurang bagus sih kalau di awal. Kurang tiba-tiba definisi. Belanja adalah ini. Terus kenapa? So what? Gitu. Itu boleh belanja merupakan bla bla bla. Itu semacam fact. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyain untuk kelompok 3? Sudah, Miss. Oke. Oke, sekarang Miss. you're welcome. Kita masuk ke kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4 kita lihat. Yes, ini dia. Ya, sama. Ini belum ada judulnya. Nanti silahkan dikasih judul. Please put title supaya pembaca yang awam bisa tertarik untuk membaca lebih lanjut. Terus ya, kelompok 4 sudah ada di sini semua. Siapa sih kelompok 4? Di sini nggak ada. Yes, Miss, hadir. Ya. Hadir, Miss. Oke, Syarifah dan kawan-kawan ya, teman-teman. Oke, good. Kalau sudah ada di sini. Jadi aku ngobrolin soal tulisannya jadi lebih nyaman. Oke. Pertama, jangan lupa menambahkan judul. Ya, of course you have to put title. Lalu yang kedua ini ya. This far in the world of lectures. Maksudnya di sini apa? In the world of lectures. Dunia perkuliahan atau gimana maksudnya? Ya, Miss, sepertinya tentang dunia perkuliahan. Soalnya kemarin bareng-bareng nulis bareng teman. Saya dengan teman gitu, Miss. Tulis dengan Siti Nurhanisa. In the world of lectures. Kayaknya pemilihan katanya kurang tepat ya kalau dunia perkuliahan. Probably you can revise, bisa paraphrase menjadi ini, in the world, in the university world. In the university stage of life. Kalau memang mau melebih-lebihkan, memang mau hyperbolic. Soalnya kalau the word of lectures itu kesannya kayak terjemahan bahasa Indonesia ke Inggris banget. Penerjemahan mentah. Ya. Niatnya pengen
merasakan hyperbole, dilebih-lebihkan sedikit tapi kurang tepat gitu ya. Jadi kalau mau hyperbolic sense-nya dapat, tapi intinya tetap pokoknya Miss pengen bilang, aku tuh pengen bilang, kami tuh pengen bilang di dunia perkuliahan. So kamu bisa bilang kayak gini, atau in the apa ya? Come this far during this university world. Bisa bilang gitu. Atau in this university world. Jadi ini menurut aku kurang tepat pemilihan katanya. Jadi silahkan nanti diganti aja. Ini ada saran seperti ini ya. In the university stage of life atau in the university world. Kalau pengen tetap hyperbole, tetap lebay tulisannya. Oke, terus yang selanjutnya ini. Nah ini, karena kamu menulis artikel ini rame-rame, nggak sendirian, jadi point of view-nya jangan I. Ya, ini untuk semuanya. Jadi gunakan subjek yang bisa mencakup kalian semua. Misalnya, atau kalau nggak mau pengen nggak pengen point of view-nya langsung direct menggunakan we, bisa the researchers atau misalnya the authors gitu ya. Jadi silahkan pilih yang bisa resemble, yang bisa menggambarkan kelompok teman-teman. Kalau satu orang doang I ini berarti yang lain nggak berkontribusi gitu. Jadi nanti diganti penggunaan ini. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan subjek ini harus konsisten. Ini untuk semuanya ya. Kalau mau pakai author, ya author terus sampai selesai. Atau writer terus. Ya walaupun kita pembaca juga paham maksudnya apa, tapi secara mekanisme menulis itu kayak gimana ya, kurang bagus ya. Jadi kayak nggak profesional gitu menulisnya, karena nggak konsisten dalam penggunaan kata. Terminologinya nggak konsisten. Terus ini ya, by the way, sebenarnya sih nggak masalah ya untuk menggunakan by the way ini secara grammar, secara arti dalam bahasa Inggris itu boleh-boleh aja dipakai. Tapi karena kita membuat tulisan ini, anggap aja ini adalah simulasi penulisan yang formal ya, karena ada introduction, discussion, lalu conclusion dan kayak gitulah pokoknya. Ada survei, ada instrumen penelitian yang ibaratnya nggak kompleks sih, cuman ada instrumen penelitian yang jelas. Menurutku penggunaan kalimat atau kata-kata yang informal itu silahkan dihindari. Jadi silahkan menggunakan kata-kata yang cenderung formal ya. Itu juga buat semuanya. Jadi hati-hati dengan penggunaan kata. Oke. Mungkin kalau kalau mau mengganti by the way ini, mungkin bisa menggunakan expression seperti ini ya, at some points, atau nanti kan ngomongin soal yang lain gitu ya. By the way, you try to jump from one argument to another at some points, atau on one hand, atau apa, pokoknya pilihan kata yang lebih formal ya daripada by the way. By the way boleh, tapi itu informal. Kalau kamu menulis artikel populer gitu dan mungkin menulis caption, nah itu nggak apa-apa. Tapi ini kan kita setelah ini ada survei, berarti kan ada semacam mini research ya. Jadi kita harus sesuaikan juga dengan vibe dari penulisan itu. Jadi formal gitu. Itu apply to the rest of the article ya. Jadi nanti silahkan dibaca ulang tulisannya, apakah sudah cukup formal atau masih very popular writing, masih sangat tulisan populer gitu. Jadi nanti dicek aja. Terus apa ya, kalau di argumen yang ada di sini sebenarnya udah oke sih.
udah oke untuk dimasukkan ke dalam introduction, ya, karena ini berbicara tentang sesuatu yang apa ya, fenomena yang terjadi dan ini sangat umum gitu. Boleh dimasukkan ke sini untuk memberikan background information kepada readers, untuk pembaca. Ini nggak apa-apa. Lalu setelah itu kita fokus ke sini. Ya. Sorry, sini dulu. The benefits obtained when making a daily schedule, bla 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 bla. Nah, ini kamu dapat dari mana ini? Atau tulisan apa, your own argument? Argumen kamu sendiri atau dari punya orang? Dari artikel. Dari artikel ya. Jadi nanti silahkan dikasih tanda dulu secara manual untuk artikelnya dari mana. Jadi citasi manual dulu. Gitu. Oke. Lalu yang terakhir adalah ini ya, I want to appreciate your last statement ya. Aku mau mengapresiasi kalimat terakhir di sini. Nah, dalam penelitian, walaupun penelitian ini kesannya tidak besar atau semacam simulasi, tapi tetap harus menunjukkan apa namanya purpose atau tujuan dari penelitian itu secara jelas. Nah, di sini kelompok 4 sudah memberikan menggambarkan penelitian ini tuh mau ngapain dan mau mencapai apa, what do you want to achieve in your what is it, in your research gitu. Ini sudah cukup oke, jadi jangan diganti. Mungkin kelompok lain bisa melihat, bisa mencontoh ya, dari kalimat ini sudah sangat jelas gitu. Tadi juga untuk kelompok berapa tadi yang ada however, kayaknya kelompok 2 atau 3 ya, ya tadi pokoknya. Tadi sudah menjelaskan di sini dalam penelitian ini mau ngapain aja. Gitu untuk kelompok 4. Mungkin ada komentar? Is there any comments about your writing? Atau mau Miss mau nanya, ya? untuk penggunaan subjek tadi kan itu masih pakai I kan, harusnya pakai we atau this author gitu. Mungkin Miss ada saran bagusnya gimana? Apakah boleh biasa aja kayak in here we discuss about bla 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 gitu, atau ada yang boleh. lebih formal? We boleh. Karena apa? Karena kalau aku baca dari introduction kamu, ini tone-nya kayak tone vibe-nya itu tidak terlalu formal ya. Jadi enggak informal juga enggak, tapi formal juga enggak. Jadi kalau penggunaan we masih casual masih oke. Tapi nanti kalau kamu mau paraphrase, mau mengubah kata-kata ini, tone-nya mau menjadi lebih serius, jadi lebih akademik, nah itu jangan menggunakan we, mungkin bisa menggunakan apa namanya, researcher atau author atau writer gitu juga boleh. Jadi kayak point of view-nya dipindah gitu. Tapi kalau kamu mau keep using this kind of tone, mau menggunakan tone penulisan yang kayak gini, penggunaan we itu masih nggak apa-apa. Tapi saranku sih, karena ini apa ya, tulisannya kan semi formal, jadi kalau bisa ya menggunakan sesuatu yang more formal gitu, karena ini ada survei kecil-kecilannya. Anggap aja itu ada instrumen penelitiannya gitu. Miss kalau menggunakan this author make sense nggak ya kira-kira? Kalau pakai this author, menurutku bisa, tapi nanti kata-katamu ini harus kamu paraphrase ulang ya, karena banyak sekali kalau dalam tulisan formal itu tidak mungkin mengawali dengan yes, because this semester, bla bla bla. Terus, did you not expect that questions arise yourself, bla bla bla, tanda tanya, ada rhetorical question di sini, menurutku ini lebih ke tulisan informal ya. Kalau mau pakai this author dan segala macam, tone-nya lebih baik menggunakan tone yang formal. Seperti kelompok, sebentar. Nah, ini tone-nya kelompok 3 sudah formal ya.
Jadi mereka bisa menggunakan this author, the researcher atau writer gitu. Jadi lebih cocok gitu Tun untuk dibacanya. Sedangkan kalau dalam tulisan kamu yang di grup 4 ini bacanya enak sih, tapi ini tone-nya masih apa ya, masih populer, kayak membaca artikel populer gitulah. Bahasanya masih bahasa sehari-hari. Dan kayak misalnya ada ini ya, yes, because, by the way, terus ada pertanyaan in the middle of nowhere. Terus apa lagi ya? Thinking too much about the things that Oke. Iya, jadi contohnya sih dari yang pertanyaan ini, terus yes, by the way itu kesannya lebih ke informal situasinya. Jadi kalau kamu mau pakai the author, konsekuensinya kamu paraphrase ulang kata-katanya gitu. Do you get my point? Yeah, everything well noted, Miss. Oke, good. Thank you for the revision, Miss. Oke, you're welcome. Oke, ada lagi mungkin dari kelompok 4? Belum ada? Bisa kita ke grup 5? Sepertinya bisa ke grup 5, Miss. Makasih, Oke. Miss. You're welcome. Oke, kita ke grup 5 ya, teman-teman. Grup 5. Oh iya, di kelompok ini ada berapa grup ya jadinya? 5 atau berapa? 5 ya kayaknya ya. I guess it's 5. 5 atau berapa kalau kelas ini? Sepertinya sih berapa ya? Oke, grup 5. Oke, 5 grup. So this is the last group. Jadi kita lihat di sini teman-teman. So group 5, apakah ada semua di sini atau mungkin salah satu ada? Sudah ada semua? Hello, group 5. Apakah kamu ada di sini, teman-temanku? Are you here? Nurdiana, Yuni, and Siti, are you here? Hello, hello. Nurdiana nggak ada, Yuni, oh, Yuni juga nggak ada, Siti. Siti Nur Anissa ya. Kalau Siti Masita nggak ada ya ini ya. Nggak ada semua ya ini. Sepertinya nggak ada semua. Oke, Ya kalau nggak ada gitu, semua. oke, kalau gitu kita bahas aja ya. Nanti aku tetap rekam kok ini. Nanti aku upload di YouTube supaya mereka bisa tonton dan teman-teman yang di sini bisa belajar juga. Oke. Jadi kelompok 5 ini judulnya mau the role of Quran in maintaining the peace of mind of the final students ya. Jadi penggunaan fungsi dari Al-Qur'an gitu ya untuk menjaga ketenangan pikiran untuk final students, mahasiswa akhir di Unisa. Nah, di sini kalau dalam sebuah introduction itu kalimat pertama itu kan lebih baik kalau kalimatnya itu sesuatu yang shocking, sesuatu yang mengejutkan, yang interesting gitu ya. Jadi kalau menurut kalimat ini menurutku bisa diperbaiki supaya lebih enak, lebih catchy untuk dibaca dengan cara ini ya. Jadi aku kasih contoh. Human often deals with countless problems ya. Jadi fakta bahwa manusia itu banyak sekali menemui atau menjumpai atau mendapatkan banyak masalah di hidupnya. Daripada cuma bilang in human life, it's often human got a problem. Secara grammar juga kurang tepat dan secara attractiveness-nya juga kurang. Jadi bisa di paraphrase jadi seperti ini. Ini cuma salah satu referensi aja, tapi mereka mungkin punya pandangan lain. Itu untuk yang pertama ya. Lalu yang kedua untuk kelompok ini, nah ini dia.
Di sini kalau kamu teman-teman yang lain di sini melihat ada kalimat kedua dan ketiga, when the problem arises, human experience unrest, anxiety, serious or even other diseases. Ya. Nah, terus kalimat selanjutnya ada because uncontrollable or settled thoughts. Nah, kalau mau pakai mau pakai kata because itu harus ada kondisi yang membuat itu menjadi dia because. Maksudnya gimana? Nah, tinggal aja dihapus. Tambah seperti ini. Jadi akibatnya ini, sebabnya ini. Jadi harus ada sebab dan akibat yang di-link oleh kata because ini. Kalau enggak, kalau dipisah kayak tadi, kalimatnya akan enggak lengkap. Kesannya kata-katanya jadi kurang relevan. Itu nanti silahkan dicek di pekerjaan masing-masing tadi ya, kelompok 1-4. Mungkin aku tadi kelewat untuk melihat hal yang seperti ini. Tapi kalau ada because silahkan disambungkan dengan ininya sebabnya. Lalu ini akibatnya. Gitu. Terus yang selanjutnya ini. Nah, ini sama sih problemnya. Jadi silahkan avoid atau hindari Indonesian to English translation of the sentences that you are writing. Jadi hindari terjemahan langsung itu ya, terjemahan literal dalam bahasa Indonesia ke Inggris, karena bahasanya akan terdengar atau terbaca aneh gitu. Terus yang selanjutnya ini grammar ya, grammar nanti bisa menggunakan Grammarly secara berkelompok. Terus ini ya, ini kalimatnya bagus tapi kok aku nggak tahu ini dapat dari mana. Jadi kalau memang dapat dari seseorang, jangan lupa disitasi, jangan lupa di acknowledge, dihargai ya. Ini baik siapa yang bilang. Kalau enggak nanti plagiarism. Karena ini bagus sekali. Kalau memang argumen diri sendiri sepertinya boleh, tapi nanti silahkan ditambah add more arguments from other people. Oke. Nah, ini terus nih yang terakhir, walaupun dia sudah nulis Dr. Al-Khodi ya bla 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 bla, dia pensitasinya kayak merekam referensinya kurang lengkap. Misalnya mau ada tahunnya berapa, 2002 atau 1990 atau gimana lah, pokoknya silahkan nanti ditulis. Nah, kalau yang terakhir nih, nah ini nanti apa ini maksudnya? From the foregoing, karena nggak ada anggota kelompok di sini, nanti mungkin aku minta klarifikasinya aja melalui WA. Nanti kalau nonton video ini silahkan, apa sih ini maksudnya from the foregoing ya. Gitu teman-teman. Jadi ya secara keseluruhan masalahnya ada di grammar, terus writing mechanism, dan juga penggunaan pemilihan kata ya. Jadi kalau masalah arguments, I think teman-teman bisa mengembangkannya lebih lanjut lagi.